Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang partikularisme kelompok dan eksklusivisme kelompok. Anggota kelompok kami yaitu Ati Hoirina, Aurelia, Nabila Hairunisa, Muslimah Balkis, Kartika, dan Putri Kinaya. Partikularisme kelompok. Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang dikenal dengan masyarakat multikultur. Hal ini terlihat ketika bangsa kita ini dengan berbagai macam kebudayaan dan aneka ragam suku dari Sabang sampai Merauke. Hal lain yang menandakan bahwa bangsa ini memang sudah digariskan sebagai bangsa yang ragam budaya adalah dari salah satu sila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Salah satu yang menunjukkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragam adalah dengan adanya pembagian kelompok yang ada di masyarakat, yaitu masyarakat desa dan kota. Pada dasarnya, masyarakat desa dan kota merupakan sekumpulan masyarakat yang tinggal pada wilayah yang berbeda, yang dicirikan dengan pembangunan, sistem sosial, dan kultur yang berbeda. Pengertian masyarakat kota, partikularisme kelompok. Masyarakat perkotaan atau urban community merupakan masyarakat yang ditekankan pada sifat-sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Khusus masyarakat kota tidak terbatas pada aspek-aspek seperti pakaian, makanan, dan perumahan, tetapi mempunyai perhatian lebih luas lagi. Contoh kecilnya, jika ada tamu misalnya, diusahakan menghidangkan makanan-makanan yang ada di dalam kaleng. Ciri umum masyarakat kota. Ciri umum masyarakat terdiri dari 2 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Max Weber. Masyarakat kota adalah masyarakat yang penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. 2. Dwight Sanderson. Masyarakat kota ialah tempat yang berpenduduk 10.000 orang atau lebih. Ciri masyarakat perkotaan seperti cenderung memikirkan keduniaan, individualisme, pembagian kerja di antara warga juga lebih tegas dan mempunyai batas yang nyata, kemungkinan mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak. Perubahan tampak nyata di kota, sebab kota lebih terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. Karakteristik khusus masyarakat kota. Yang A ada wisma, merupakan bagian ruang kota yang dipergunakan untuk tempat berlindung terhadap sekelilingnya, serta untuk melangsungkan kegiatan sosial keluarga. Yang B ada karya, syarat yang utama bagi eksistensi suatu kota. Yang C wilayah, ruang perkotaan yang berfungsi untuk menyelenggarakan hubungan antara suatu tempat dengan tempat lain. Yang D hiburan, bagian dari ruang perkotaan yang memenuhi kebutuhan penduduk. Yang E penyempurnaan, unsur ini merupakan bagian yang penting bagi suatu kota. Eksklusivisme kelompok. Eksklusivisme kelompok adalah sebuah sikap atau keadaan adanya kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di tempat itu atau suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Talcott Person mencirikan masyarakat tradisional sebagai berikut. A. Efektivitas. Ada hubungan dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan. B. Orientasi kolektif. Sifat ini merupakan konsekuensi dari efektivitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat. Yang C. Partikularisme. Semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Yang D. Adskripsi. Sifat ini berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperboleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan dan keturunan.
Ciri-ciri perdesaan. 1. Homogenitas sosial. Bahwa masyarakat desa pada umumnya terdiri atas satu atau beberapa kekerabatan saja, sehingga pola hidup, tingkah laku maupun kebudayaan sama atau homogen. 2. Hubungan primer. Pada masyarakat desa, hubungan kekeluargaan dilakukan secara musyawarah. 3. Kontrol sosial yang ketat. Bahwa hubungan pada masyarakat pedesaan sangat intim dan diutamakan, sehingga setiap anggota masyarakat saling mengetahui masalah yang dihadapi anggota yang lain. 4. Gotong royong. Nilai-nilai gotong royong masyarakat pedesaan yang tumbuh dengan subur dan membudaya. 5. Ikatan sosial. Setiap anggota masyarakat desa diikat dengan nilai-nilai adat kebudayaan secara ketat. 6. Magis religius. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat sangat mendalam. 7. Pola kehidupan. Masyarakat desa bermata pencarian di bidang agraris, baik pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.